Oke, mari kita langsung aja nih kupas tuntas sumber Anda kali ini. Batam itu kan sering kita dengar sebagai kota industri ya. Iya, betul. Identik sama industri biasanya. Tapi ternyata sektor perikanannya juga punya peran besar loh ya. Apalagi lokasinya strategis banget di Kepulauan Riau, dekat Singapura, Malaysia. Persis, makanya Batam jadi pusat aktivitas penangkapan ikan yang ya lumayan rame. Pelabuhannya juga sibuk kan? Nah, sumber kita hari ini fokus ke satu alat tangkap utama di sana ya. Betul sekali. Alat tangkap yang paling dominan lah dipakai nelayan Batam. Terutama buat nangkap ikan pelagis. Ikan pelagis itu yang bergerombol gitu kan ya, yang di tengah laut. Iya, yang hidupnya berkelompok di kolom air. Makanya alat tangkap ini, persen atau pukat cincin, cocok banget. Pukat cincin. Oke. Cara kerjanya memang efektif buat nangkep jumlah besar. Jadi jaringnya itu dilingkarin ke seluruh gerombolan ikan. Wah, kebayang. Makanya jadi andalan buat ikan kayak layang, selar, sama kembung. Nah, analisis kita kali ini mau lihat seberapa efektif sih, seberapa efisien alat ini di perairan Batam. Oke, menarik. Kalau ngomongin skala operasinya nih, seberapa besar sih alat ini bekerja di Batam? Skalanya cukup masif loh. Kapal Persein di sana itu umumnya ukurannya besar. Besar gimana tuh? Sumber Anda nyebutin contoh KM Sumber Rezeki. Bobotnya 168 GT. GT itu gross tonnage, ya. Ukuran volume kapal kan? Iya, betul. Jadi menunjukkan kapasitasnya lumayan besar. Jaringnya sendiri ini nih yang luar biasa, bisa sampai 500 meter panjangnya. 500 meter. Panjang banget. Dan dalamnya 50 meter. Nah, bayangin, sekali trip, sekali jalan melaut, itu bisa makan waktu sampai 25 hari. Wow, 25 hari di tengah laut dengan jaring segede itu. Pasti butuh awak kapal banyak ya? Tentu saja, banyak banget. Satu kapal itu bisa bawa sekitar 36 awak. 36 orang? Oke. Dan biasanya mereka operasi di mana? Wilayah operasinya ada di WPPN RI 711. Itu area pengolahan perikanan kita yang luas banget. WPPN RI 711 itu mencakup mana aja? Itu dari Selat Karimata, Laut Natuna, sampai ke Laut Cina Selatan. Luas pokoknya. Oke, terus hasil tangkapannya gimana? Sebanding dengan usaha dan ukurannya? Nah ini, sumber Anda catat, ikan layang itu dominan banget. Bisa sampai 78 bahkan 80% dari total tangkapan sekali operasi. Wah, mayoritas berarti ya? Iya, diikuti ikan pelagis kecil lainnya. Jadi kalau bicara volume tangkapan, memang alat ini produktif sekali. Produktif memang, tapi gimana dengan dampaknya? Kayaknya sumber Anda menyoroti beberapa isu penting nih di balik produktivitas tadi. Tepat. Nah, disinilah mulai kelihatan kompleksitasnya. Efektivitas nangkap ikan target ini ada, konsekuensinya. Konsekuensi apa aja tuh? Isu pertama, dan ini paling krusial ya, soal keberlanjutan sumber daya ikannya. Keberlanjutannya? Iya, data di sumber Anda menunjukkan status pemanfaatan ikan pelagis kecil di WPPN RI 711 itu udah masuk kategori jenuh. Fully exploited. Jenuh, itu maksudnya udah di batas maksimal yang aman diambil gitu ya? Udah lampu kuning dong? Persis, udah di ambang batas. Bahkan ada catatan spesifik dari studi lain di perairan yang mirip soal penurunan drastis hasil tangkapan jenis ikan tertentu. Penurunan sampai berapa? Ada yang sampai 60% dalam beberapa tahun. Ini sinyal kuat adanya tekanan penangkapan berlebih, overfishing. Wah, kalau terus-terusan bisa habis dong ikannya ya? Iya, potensinya ke arah sana kalau nggak dikelola dengan hati-hati. Sumber dayanya terancam. Oke, itu soal tekanan ke stok ikannya. Ada dampak lingkungan lain nggak sih dari penggunaan Persein ini? Ada, dan ini juga jadi perhatian serius di sumber Anda. Persen ini sering disebut kurang ramah lingkungan. Kenapa tuh? Karena sifatnya yang nggak selektif. Jaringnya kan besar banget tuh. Iya, melingkari semua ya? Nah, itu dia. Jadi nggak cuma nangkap ikan target. Seringkali juga nangkap lebih dari 3 jenis ikan sekaligus. Termasuk, nah ini masalahnya, ikan-ikan kecil atau juvenil. Ikan yang masih muda ya, yang belum sempat besar dan berkembang biak. Betul. Ini kan bahaya buat regenerasi stok ikan ke depannya. Belum lagi risiko bycatch. Bycatch itu tangkapan sampingan ya? Iya, tangkapan sampingan. Bisa spesies non-target, atau bahkan biota laut yang dilindungi kadang ikut terjaring juga. Dan di Batam, masalah lingkungan ini diperparah sama faktor lain ya kalau nggak salah. Benar sekali.
Sumber Anda menyoroti soal reklamasi lahan pesisir di Batam. Itu nambah tekanan lagi. Reklamasi bikin apa emangnya? Iya, reklamasi itu kan bikin perairan jadi keruh karena sedimen, lumpur jadi mengendap. Nah, yang paling parah, habitat penting buat ikan hilang. Habitat buat bertelur dan cari makan gitu? Iya, tempat ikan mijah, tempat anakan ikan berlindung, itu hilang. Dan yang menarik nih dari sumber Anda, reklamasi ini efeknya nggak cuma ke lingkungan, Tapi, langsung memicu krisis ekonomi buat nelayan tradisional. Mereka kehilangan daerah tangkapan turun-temurun. Banyak yang terpaksa keluar dari profesi nelayan. Efek dominonya nyata banget. waduh, kompleks ya dampaknya. Jadi selain isu lingkungan, keberlanjutan, efisiensi operasinya sendiri gimana jadi tantangan juga nggak? Betul, jadi tantangan juga. Produktivitasnya kan diukur dari hasil tangkapan per upaya ya, misal per trip atau per hari melaut. Iya, Itu bisa sangat fluktuatif, naik turun. Sumber Anda kutip contoh studi di Madura dan Rembang, itu trennya malah menurun. di Batam sendiri gimana? Di Batam, ada data dari satu kapal contoh. Itu menunjukkan penurunan produktivitas yang lumayan signifikan di tahun 2022. Salah satu penyebabnya faktor cuaca ekstrim. Oke, selain cuaca, apalagi yang mempengaruhi efisiensi? Yaitu tadi, lama tripnya kan panjang, terus konsumsi bahan bakarnya boros banget buat kapal sebesar itu. Biaya perbekalan juga tinggi untuk 36 orang selama hampir sebulan di laut. Kebayang biayanya pasti besar ya. Nah, kita udah ngomongin soal ikan, lingkungan efisiensi kapal. Tapi, gimana dengan manusianya? Orang-orang yang kerja di atas kapal itu. Nah, ini juga sisi penting yang diangkat sumber Anda. Proses narik jaringnya itu, yang disebut hauling, Iya. itu butuh kerja fisik yang luar biasa intens, berat banget. Risikonya juga tinggi. Resiko apa aja? Kelelahan ekstrim itu udah pasti. Terus cedera fisik, kena alat berat atau jaringnya, bahkan amit-amit resiko tenggelam. Wah, ngeri juga ya. Ditambah lagi, ini menarik, tingkat pendidikan awak kapalnya kan rata-rata, menurut sumber, hanya lulusan SD. Ini bisa jadi berpengaruh ke pemahaman mereka soal prosedur keselamatan kerja. Oh ya, bisa jadi ya. Kurang aware mungkin ya soal K3. Lalu dari sisi ekonomi nelayannya sendiri, selain biaya operasional yang tinggi tadi, Nah, secara ekonomi, mereka juga hadapi banyak kendala. Udah biaya produksi tinggi, harga ikan kadang nggak stabil kan? iya fluktuatif ya. Terus daya saing produk perikanan mereka bisa jadi rendah. Mungkin kalah sama produk impor atau dari daerah lain. Akses modal juga sering jadi masalah. Modal buat apa biasanya? Ya, buat perbaikan kapal, ganti alat tangkap yang mungkin udah usang, atau sekedar buat modal melaut berikutnya. Itu seringkali terbatas buat mereka. Dan tadi ditambah lagi masalah kehilangan daerah tangkapan ya, karena reklamasi. Betul. Itu pukulan telak banget buat nelayan tradisional khususnya. Banyak yang akhirnya, yaitu tadi, terpaksa beralih profesi, atau pendapatannya turun drastis. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, persen ini ibaratnya kayak pedang bermata dua gitu ya buat Batam. Bisa dibilang gitu, pas banget. Di satu sisi, ini jelas tulang punggung ekonomi perikanan tangkap di sana. Menghasilkan banyak ikan, menghidupi banyak orang. Betul, kontribusi volumenya besar. Tapi di sisi lain, penggunaannya ini dibayangi sama ancaman serius. Ancamannya tadi potensi overfishing. Kesejahteraan dan keselamatan kerja para nelayan. Jadi kompleks banget ya situasinya. Iya, sumber-sumber Anda ini dengan jelas memetakan kompleksitas dan dilema yang ada di lapangan. Nggak hitam putih. Jadi benar-benar sebuah gambaran yang bikin kita mikir ya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup mungkin ya untuk Anda renungkan di rumah. Silahkan. Melihat peran vital Pursein ini buat ekonomi Batam, buat kehidupan nelayan, tapi di saat yang sama kita lihat dampak dan risikonya yang nggak kecil. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa cari titik keseimbangan? Keseimbangan antara apa dengan apa nih? Dengan keharusan mutlak untuk menjaga kelestarian laut itu sendiri. Dan juga memastikan para nelayan yang hidupnya bergantung pada laut ini bisa bekerja dengan aman, sejahtera, dan bermartabat. Gimana ya caranya? Itu pertanyaan besarnya ya. Iya, ini tantangan nyata yang dihadapi Batam dan mungkin juga relevan banget buat banyak daerah pesisir lain di Indonesia kan? Sangat relevan. Ini isu bersama sebenarnya.